sudah berada di alam barzakh, mereka menangis dengan tangisan yang luar biasa. Kenapa? Penyebab berhadapan dengan penyesalan. Kenapa mereka menyesal? Dikarenakan tidak beribadah semasa hidup dalam dunia. Semua makhluk meratap. Al-Quran pernah menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, kata Allah. Sesungguhnya manusia mereka meratap dengan ratapan yang paling besar. Kata mereka, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Allah. Wa absarna, pada hari ini saya telah melihat azab-Mu ya Rabb. Wa sami'na, dan saya telah mendengar azab-Mu ya Rabb. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabb, kembalikan kami ke dunia, sungguh kami akan beramal dengan amalan yang saleh. Mereka menyesal. Ketika hidup dalam dunia mereka tak pernah sholat, tak pernah puasa. Mereka selalu melanggar perintah-perintah Allah. Mereka tidak menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Lalu Allah bertanya, untuk apa aku kembalikan engkau ke dunia? Fa'asaddaqa, kami bersedekah ya Allah. Kenapa yang mereka sesali ketika di dalam alam barzakh? Sedekah. Fa'asaddaqa, kami bersedekah ya Allah. Karena amalan yang berfungsi langsung di dalam alam barzakh, fa'asaddaqa, sedekah. Membantu sesama, membantu anak yatim, fakir, miskin, membantu masjid-masjid, membantu agama Allah. Sesungguhnya harta yang ada di dalam dunia dapat kita masukkan ke dalam alam barzakh dan menjadi teman yang setia di alam sana. Ketika manusia diantar ke alam barzakh, ingat dan yakinkanlah, harta yang tidak dilaksanakan, disedekahkan, dibelanjakan ke dalam agama Allah, di jalan Allah, mereka akan pulang meninggalkan manusia, tidak bisa menemani kita di alam barzakh. Kata Rasul, yatba'ul maita salasatun fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Yang mengikuti bagi mayit tiga perkara, kata Rasul. Fayarji'u isnani, dua kembali, mereka tidak setia. Wa yabqa wahid, satu yang setia, kata Rasul. Wa yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa a'maluhu, kata Rasul. Yang mengikuti bagi mayit ahli, yaitu keluarga, kemudian maluhu, harta, wa a'maluhu, amalan. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Yang pulang dua macam, dua perkara, keluarga dan harta. Wa yabqa a'maluhu, amalan yang saleh yang akan mengikuti kita ke alam barzakh. Anak yang setia di dalam dunia kita kasihi, kita sayangi, kita manja-manja. Putus kesetiaan hanyalah di alam barzakh. Istri yang cantik, yang kita bangga-banggakan, yang kita sayangi, mereka putus kesetiaan hanyalah di bibir kuburan. Mereka tidak menemani, melainkan a'maluhu wa yabqa wahid, kata Rasul. Hanya satu yang setia, a'maluhu, amalan yang soleh yang kita kerjakan di dalam dunia.
Oleh karena inilah amalan tidak masuk dalam alam kubur, dikarenakan harta tidak kita belanjakan di jalan Allah, tidak beribadah, tidak salat, tidak berpuasa, tidak beramal dengan kebajikan, tidak pernah bertasbih, tahmid, takbir, tahlil dan sebagainya. Di sanalah berhadapan dengan penyesalan yang luar biasa, penyesalan. Kemudian ada di antara manusia umat Muhammad yang digiringkan ke neraka jahanam. Di sanalah penyesalan mereka yang sangat luar biasa menyesal. Mereka juga meminta keampunan kepada Allah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Rabb, kembalikan kami, hapuskan kesalahan kami ya Rabbi, keluarkan kami dalam api neraka ya Allah, lepaskanlah kami dalam neraka ya Allah. Maka Allah bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, bagaimanakah keadaan hambaku dari golongan umat Muhammad dalam neraka Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rabb, Engkau lebih mengetahui ya Rabbi apa yang aku ketahui ya Rabbi. Jibril berangkat, Jibril datangi malaikat Malik Dabaniyah ke neraka. Malaikat Jibril menghampiri malaikat Malik. Ada apa Jibril? Malik, pada hari ini utusan Allah. Saya diutus oleh Allah untuk melihat bagaimana kondisi umat-umat Muhammad yang masih berada di dalam neraka Malik. Kemudian malaikat Malik membuka hijab dinding penghalang demi dinding penghalang. Namun malaikat Jibril melihat betapa pedihnya siksa neraka kepada umat-umat di dalam jahanam. Mereka menangis kesakitan, mereka meratap luar biasa ratapannya. Selalu mereka ingin dikeluarkan di dalam neraka. Kemudian kita melihat ada seorang malaikat bukan dari malaikat azab. Semua makhluk bertanya, siapakah engkau? Kami lihat engkau bukan daripada malaikat yang mengazab. Apa kata Malik? Dia malaikat Jibril yang pernah dekat dengan Muhammad di dalam dunia. Manusia ketika mendengar nama Muhammad disebut-sebutkan di dalam neraka, Jibril, pada hari ini kami dalam kepedihan dan kesakitan Jibril. Jibril, pada hari ini kami tidak sanggup menahan api neraka Jibril. Jibril, tolong Jibril sampaikan uluk salam kami kepada Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Tolong lepaskanlah kami. Namun malaikat Jibril keluar dari neraka. Apa kata Allah? Jibril, sudahkah engkau melihat bagaimana kondisi umat Muhammad dalam neraka? Sudah Jibril. Mereka kepedihan, kesakitan. Sudah ya Allah. Mereka kepedihan ya Rabbi. Ada apa gerangan mereka Jibril? Mereka menguluk salam kepada Muhammad. Sudah engkau sampaikan Jibril? Belum ya Allah. Namun malaikat Jibril bertemu langsung dengan Muhammad bin Abdillah Rasulullah di dalam syurga. Rupanya Rasulullah dalam keadaan menangis. Entah kenapa beliau menangis. Namun malaikat Jibril menghampiri Nabi kita Muhammad. Kenapa engkau menangis Muhammad? Lalu Nabi melihat Jibril dalam keadaan menangis pula terseduh-seduh. Bagaimana aku tidak menangis Muhammad? Umatmu diazab dalam neraka Muhammad. Nabi menolong umatnya di dalam neraka. Nabi melepaskan mereka di dalam neraka jahanam. Yang perlu kita garis bawahi pada hari ini adalah penyesalan akan tiba kepada manusia ketika di alam barzakh, ketika di neraka jahanam.
mereka menangis dengan tangisan yang terseduh-seduh. Mereka menyebut-nyebut nama Allah, menyebut-nyebut nama Muhammad. Yakinkanlah kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita akan menghampiri dan berhadapan dengan kematian. Ingat, sesudah kematian ada kehidupan yang abadi. Dunia hanyalah sementara. Dunia adalah tipu-tipu. Dunia adalah pura-pura. Dunia adalah tempat bersenda gurau. Sesudah kehidupan ada kematian. Sesudah kematian ada kehidupan yang abadi. Di sanalah kita akan berhadapan dengan penyesalan-penyesalan luar biasa. Alangkah indahnya penyesalan pada hari ini yang cukup indah dan istimewa. Marilah kaum muslimin, saudara-saudara, bapak-bapak sekalian, kita berubudiyah, tafakkur, tadabbur terhadap Allah. Salat 5 waktu, salat tahajud, duha, puasa sunat dan sebagainya, memohon keampunan Allah, semoga dijauhkan dari alam kuburan, siksa kubur dan fitnah mukar dan nakir dan siksa neraka jahanam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang Khatib sampaikan menjadi mu'idzah hasanah bagi Khatib sendiri pribadi dan khususnya bagi tengku-tengku sekalian kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Marilah kita membaca rukun khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,